Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bagi kita semua. Baik, kami akan menjelaskan sebuah artikel ilmiah. Sebelumnya, artikel ilmiah itu sendiri yaitu suatu karya tulis lengkap sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di jurnal. Dalam artikel ilmiah berisi tentang judul dan identitas diri, latar belakang, masalah dan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Dalam artikel ilmiah ini, saya mengambil sebuah produk dari berbahan dasar bunga telang. Sebelum beranjak ke materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan olahan produk dari bunga telang. Sebenarnya tidak hanya ini yang dapat diolah dari bahan dasar bunga telang, banyak produk lain yang dapat diolah. Salah satunya yaitu yang pertama puding, yang kedua dadar gulung, untuk minumannya yaitu minuman dengan minuman susu atau dengan bunga telang original. Ini merupakan beberapa olahan dari bunga telang dan ada masih banyak lagi olahan lainnya. Karena kandungan yang terdapat bunga telang itu sangat banyak manfaatnya bagi untuk kesehatan khususnya. Baik, saya akan lanjutkan. Untuk judul artikel ilmiah saya yaitu pemanfaatan bunga telang untuk pembuatan lip balm. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riza Aristria Cahyani dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Negeri Jember. Dengan email rizaristriacayani@gmail.com. Latar belakang dari artikel ilmiah ini yaitu bunga telang merupakan tumbuhan merambat. Tumbuhan ini biasa ditemukan di pekarangan rumah, tepi hutan, dan pinggiran sawah. Bentuk batangnya bulat dan terdapat rambut-rambut kecil pada permukaannya. Tanaman yang memiliki nama latin Clitoria ternate, manfaat bunga telang memang belum banyak diketahui orang. Hal tersebut dikarenakan bunga dengan warna biru dikenal sebagai tanaman hias. Selain itu, mampu menunjang kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bunga telang kerap dipakai sebagai pewarna alami. Pigmen yang terdapat pada bunga telang menyebabkan warna biru yaitu karena adanya antosianin. Pigmen antosianin ini memiliki warna antara merah, violet, dan biru yang dapat merubah akibat perubahan pH dari 4-10, menurut Weramat Ganoni pada tahun 2011. Selama ini, permasalahan dalam pengaplikasian bunga telang yaitu warna yang kuntum bunga yang dapat membusuk atau kuntum segar dan berjamur atau kuntum kering selama penyimpanan serta pigmen yang sensitif terhadap perubahan pH dan suhu. Pada penelitian ini mengolah bunga telang sebagai produk kosmetik yaitu lip balm. Proses awal yang dilakukan pembuatan ini yaitu kita mengekstrak bunga telang itu terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan proses pencampuran berbagai macam bahan dasar untuk pembuatan lip balm dan sampai proses akhir menjadi suatu produk. Tujuan dari pengekstrakan bunga telang yaitu agar mendapatkan antosianis dan komposisi yang tepat, sehingga produk yang dihasilkan nantinya menjadi produk terbaik dan berkualitas tentunya. Setelah produk jadi, lakukan proses observasi untuk diaplikasikan langsung kepada anggota tubuh yaitu khususnya bibir, untuk mengetahui apakah produk ini layak atau tidak. Dengan adanya produk kosmetik ini, untuk meningkatkan umur simpan dan mempermudah dalam pengaplikasian pada produk kosmetik salah satunya. Selama ini, penelitian tentang bunga telang hanya sebatas pada pemanfaatan pembuatan teh sebagai pewarna makanan dan sebagai obat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pemanfaatan bunga telang pada produk kecantikan berupa lip balm ini. Dan untuk melihat kemampuan bunga telang untuk melembabkan bibir.
yang menjadi masalah dan tujuan untuk artikel ilmiah ini, yaitu untuk masalah yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana pemanfaatan bunga telang agar warnanya tidak mudah membusuk dan berjamur dan menjadi suatu produk yang layak dan berkualitas. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu produk kosmetik lip balm dengan bahan dasar bunga telang yang berfungsi untuk melembabkan bibir. Metode yang dilakukan yaitu yang pertama metode kepustakaan, yang kedua metode eksperimen, yang ketiga metode dokumentasi, yang keempat metode kuesioner, dan yang terakhir metode observasi. Untuk metode kepustakaan dan metode eksperimen yaitu dilakukan metode kepustakaan untuk menyusun suatu teori dari berbagai referensi buku dan jurnal penelitian yang terkait tentang produk ini, khususnya lip balm, bibir, dan bunga telang. Untuk metode eksperimen itu sendiri yaitu yang bertujuan untuk menciptakan lip balm terbaik dengan penambahan ekstrak bunga telang. Yang selanjutnya, metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan selama pembuatan lip balm dengan bahan dasar bunga telang ini. Yang selanjutnya, metode kuesioner. Dalam metode ini, peneliti melakukan pengisian suatu angket penelitian yang mengenai kriteria apakah produk ini tidak disukai, dan sangat disukai. Yang selanjutnya, metode hasil observasi. Metode ini dilakukan hasil bagaimana pemakaian suatu produk ini, hasilnya itu bagaimana, apakah dia layak atau masih kurang untuk penambahan bahan lainnya, dan dilakukan selama 3 hari berurut-urut. Hasil dan kesimpulan dari artikel ilmiah yang saya ambil yaitu untuk hasilnya, produk ini pada hari pertama saat pengaplikasian kepada organ tubuh salah satunya bibir dinyatakan masih kurang lembab. Dan kita melanjutkan untuk observasi pada hari kedua untuk pengaplikasian produk ini. Dan hasilnya lembab. Pada hari ketiga hasilnya tetap juga lembab. Dan ini merupakan gambar bagaimana sebelum menggunakan produk lip balm ini dari bunga telang dan setelahnya didapatkan perbedaan yang mungkin sedikit mendapatkan hasil. Yang sebelumnya sedikit agak gelap, setelah memakai aplikasi lip balm ini, hasilnya sedikit merah atau lembab. Dan ini dilakukan selama 3 hari. Kesimpulannya yaitu, kosmetik dengan bahan alami lebih aman digunakan dan tidak menimbulkan efek samping. Bunga telang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan lip balm. Selain itu, penggunaan lip balm dari bunga telang dapat melembabkan bibir. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat peluang inovasi baru, yaitu lip balm dari bunga telang ini. Dan meningkatkan nilai bunga telang itu sendiri menjadi tidak hanya dimanfaatkan sebagai pewarna alami, tetapi juga dijadikan suatu produk kosmetik. Untuk saran dari artikel ini mungkin kita bisa dapat menciptakan suatu inovasi-inovasi yang baru dari bahan dasar bunga telang ini agar bunga telang ini menjadi suatu nilai yang tinggi untuk dijadikan suatu produk untuk kedepannya. Baik, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf atas perkataan atau materi yang saya sampaikan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.